Hidup seringkali kedatangan beban yang sangat berat. Setiap langkah terasa semakin sulit, seperti membawa gunung di punggungku. Dunia ini kadang membingungkan, penuh dengan keraguan dan kebimbangan. Setiap masalah yang datang tidak sepenuhnya masalahku, tapi terkadang sering aku terjebak menerima masalah yang orang lain ceritakan dan seolah-olah aku yang melakukan. Pikiran yang berputar dalam kepalaku seringkali membuatku ingin menyerah. Di antara kebingunganku, ada satu perasaan yang perlahan muncul. Sebuah perasaan bahwa mungkin jawaban itu lebih sederhana daripada yang aku kira. Aku tahu, mungkin ini bukan perjalanan yang mudah, tapi perjalanan yang sudah saya pikirkan bertahun-tahun untuk mengambil sebuah keputusan besar. Dan di sini saya menemukan ketenangan baru. Dan saat ini, dalam setiap doaku, dalam setiap sujudku, dan di setiap langkahku, hamba serahkan kepadamu ya Allah. Hamba hanya meminta diberikan kesehatan, diberikan senyuman, hati yang lapang, dan dijauhkan dari orang-orang syirik, munafik, fitnah yang keji. Hamba tidak dendam, karenamulah yang mengajarkan hamba untuk menjadi orang yang ikhlas. Allahu Akbar. Hatiku penuh dengan keyakinan, membimbingku melangkah masuk ke dalam tempat suci ini. Kini aku belajar meresapi setiap gerakan dan doa. Bukan sekedar gerakan, tetapi sebuah penghubung hatiku dengannya. Sebuah pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang selalu menyertaiku.
Banyak yang bilang hidayah itu harus dijemput. Aku pun begitu. Tapi ini bukan paksaan dari siapapun, tapi karena aku sudah memantapkannya sendiri. Aku tahu ini adalah jalan yang tepat, meski tak mudah. Aku percaya ini adalah pilihan yang terbaik. Semoga aku bisa menjadi seorang muslim yang istiqomah, yang selalu teguh dan konsisten di jalannya. Setiap gerakan, setiap doa, dan setiap sujud membawaku lebih dekat kepadanya. Sang Maha membolak-balikan hati. Ini bukan hanya kewajiban, tapi ini momen untuk menemukan kedamaian yang selama ini aku cari. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadini wa bil hadatil habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ja'alul baraka wa sada'ani mauridallah ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi asraril Fatihah. Air mata ini tak bisa kubendung, bukan karena kesedihan, tapi karena aku merasa ada kedamaian yang selama ini hilang. Di hadapannya, aku menemukan jati diriku. Ku mohon ridhomu di bulan sucimu, ampunilah segala dosaku. Ya Allah, ya Tuhanku, terimalah sujudku. Ampuni aku ya Rabbi. Assalamualaikum saudara seimanku. Terima kasih sudah memberikan cinta dan kasih sayang serta perhatian. Dan di sini saya seperti mengenal banyak saudara. Ya Allah, karena sampai saat ini saya masih terus ingin belajar menjadi manusia yang lebih baik, berguna untuk siapapun. Alhamdulillah, terima kasih kenikmatan. Ahlan wa sahlan, selamat datang saudaraku, selamat datang kehidupan yang baru. Mu'alaf itu semua dosa yang kemarin gak dihitung sama Allah. Jadi yang sekarang dan yang akan datang. Jadi terbebas semuanya. Yang terpenting sekarang mendekatkan diri sama Allah, sholat 5 waktu jangan tinggal, dan tentunya ada yang dinamakan rukun iman, rukun Islam. Rukun iman itu ada 6. Percaya kepada Allah, yakin bahwasanya Allah itu ada, yakin bahwasanya Allah yang menguasai alam semesta, yakin bahwasanya kita sujud meminta hanya kepada Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada langit dan bumi ini kepunyaan Allah. Ente punya Allah, ane punya Allah, semua yang ada di muka bumi ini punya Allah, semua milik Allah. Pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat-malaikatnya. Ada malaikat itu ada 10 yang harus kita pahami dan kita kenal. Ada yang namanya malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Semua ada tugas-tugasnya. Ada tugas dari Allah. Raqib, Atid itu mencatat amal baik dan buruk kita. Ada malaikat yang namanya Munkar dan Nakir yang bertanya di alam kubur nanti.
siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Dan itu pertanyaan itu sangat-sangat gamblang, yang bisa jawab hanya iman. Jadi kalau misalkan imannya kuat, itu bisa jawab semuanya. Siapa Tuhanmu, man rabbuka wa man nabiyuka, siapa nabimu, ya kan? Terus kitabmu apa, pedomanmu apa, Al-Quran dan hadis. Man rabbuka wa man nabiyuka wa man imamuka wa man kiblatuka, kiblatnya apa? Kiblatnya adalah Ka'bah. Terus siapa saudara kamu jamil muslimin dan muslimat. Jadi harus paham bahwasanya Al-Quran wa imami, Al-Quran adalah pedomanku. Jadi kita ini landasannya itu adalah Al-Quran dan hadis. Jadi aturan semua itu sudah tertera di Al-Quran dan hadis, dan kita ikutin aturan Al-Quran dan hadis. Dan taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada ulil amri minkum, pemimpin yang mengikuti daripada aturan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di sini yang terpenting adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah. Kitabnya itu ada Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Dan 3 kitab ini sudah tidak ada keasliannya lagi. Yang asli hanya Al-Quran. Dan ini harus dipercayai. Bahwasanya apa? Al-Quran ini firman Allah, dan 3 ini juga firman Allah. Semua adalah perkataan Allah. Terus percaya kepada Rasulullah. Ada 25 nabi dan rasul. Terus percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat pasti terjadi. Dan hari kiamat itu pasti. Namanya hari pembalasan. Dunia ini pasti hancur, nggak mungkin nggak. Terus yang keenam, percaya kepada takdir Allah, qada dan qadar Allah, ketetapan Allah. Jodoh, maut, rezeki itu dari Allah. Berdoa meminta kepada Allah agar Allah kasih takdir yang baik kepada kita dengan kehidupan yang baik. Percaya kepada 6 ini merupakan rukun iman. Ada namanya rukun Islam. Rukun Islam itu 5. Yang pertama, syahadat. Tadi alhamdulillah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua adalah dirikan salat. Tadi kita udah belajar salat, masya Allah. Yang kedua adalah salat. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Kalau salatnya baik, maka baik semuanya. Salatnya buruk, buruk semuanya. Kalau salat itu adalah bentuk ketakwaan kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah. Jadi kita beribadah kepada Allah dengan salat, melaksanakan perintah-perintahnya, dan menjauhi daripada larangan-larangannya. Salat wajib. Salat berarti kita dekat sama Allah. Enggak salat berarti kita jauh sama Allah. Man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu, man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu. Siapa orang yang cinta kepada Allah, yang ingin dekat kepada Allah, maka dia salat. Allah pun akan dekat dengan dia, dan Allah akan sayang. Kalau dia jauh dari Allah, dia nggak salat, Allah pun akan tambah jauh lagi. Susah hidupnya. Salat. Jadi syahadat, salat, puasa. Ini alhamdulillah bulan Ramadan. Udah puasa belum? Alhamdulillah. Belajar puasa dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Jaga pandangan, jaga ucapan, jaga kalimat, jaga kata-kata. Puasa itu wajib. Puasa di bulan Ramadan. Cukup di bulan Ramadan. Itu wajib. Terus apa lagi? Membayar zakat. Zakat wajib dikeluarkan. Besok ini zakat fitrah. Keluarin zakatnya. Keluarin zakat. Berapa banyak? 3,5 liter. Cukup 3,5 liter dari makanan yang bisa makan. Kalau berasnya mahal, mesti pakai beras mahal juga. Kalau beras murah ya beras murah, sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima adalah pergi haji. Jika mampu. Kalau mampu ada rezeki, pergi haji. Kalau umroh sunnah, haji wajib. Jadi syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ini rukun Islam. Ada rukun iman 6, rukun Islam ada 5. Dan alhamdulillah nih, udah syahadat, udah masya Allah. Apa kesan-kesannya? Ya senang, Bib, karena udah melewati semua proses yang saya lewati beberapa tahun ini, dan terus tenang gitu. Dan memang saat ini saya hanya ingin fokus kerja, ya, berkarya dan ibadah lebih kuat lagi gitu, karena kepingin banyak tahu tentang Islam, kepingin belajar terus, dan terus yang pasti ingin menjadi lebih baik lagi. Insya Allah. Apa yang bisa membuat masuk Islam?
Ya, saya melewati beberapa tahun yang saya bilang itu hal yang sangat tidak mudah. Tapi ketika itu yang saya harus lihat itu adalah siapa yang harus saya lihat menjadi panutan. Saya punya banyak teman-teman yang lain, tapi di saat tepatnya berapa ya? 4 tahun ya, 4 tahun lalu lah. 4 tahun lalu itu satu hari berturut-turut tuh pokok kebakaran tempat acara yang saya bikin gempa. Wah, dahsyat sekali. Malam masih dicoba lagi karena jam 5 pagi saya harus flight lagi. Itu dahsyatnya bukan main. Dan ada satu orang yang membantu saya nggak berhenti juga gitu. Tapi pada saat itu ya salah satunya ya Habib yang membantu saya benar-benar membuat saya punya rasa penasaran gitu, punya rasa penasaran tentang Islam. Saya selama bertahun-tahun ketemu Habib, baik saling bertemu, terus baik teleponan atau tidak pernah keluar dari kata Habib ini, demi Allah saya bersaksi ya, tidak pernah keluar dari kata Habib kapan masuk Islam. Tidak pernah keluar kata Habib kapan login, nggak pernah. Jadi di situ saya makin yakin sekali, dimana kalau ada hal-hal yang saya lihat salah, berarti itu bukan agamanya, tapi yang mungkin tidak seperti yang saya cari. Ketika saya berani bercerita apapun, itu melewati fase yang juga panjang sekali, sampai ada di fase dimana udah nggak berani lagi ngangkat telepon, udah nggak berani lagi balas WhatsApp, cuman ngomong Habib gitu. Udah, ketika Habib langsung respon atau habis itu Habib langsung telepon, itu saya duduk nggak berani itu. Yang dalam artinya kok saya seperti pengen cerita semuanya ke orang ini, gitu. Padahal kalau ketemu lagi jadi bintang tamu gitu, Habib lagi jadi bintang tamu di saya, ya ada rasa yang rasanya pengen cerita. Tapi kan situasi di tempat kerja nggak mungkin, Bib. Sampai akhirnya saya yang minta waktu untuk Habib terima dengan baik, datang ke rumah. Disitulah puncaknya saya bercerita keinginan saya, dan pulang dari rumah Habib itu jam 1:30 pagi. Itu di jalan hal yang besar yang saya tidak pernah ceritakan. Ini lebih ke cerita tentang orang tua saya sebenarnya. Itu terbuka sebuka-bukanya. Itu kondisinya saya belum masuk Islam. Ya, belum masuk Islam. Tapi di situ saya terbukanya yang dimana saya udah nggak dendam, Bib, sama sekali nggak dendam. Tapi pernah punya luka aja gitu. Orang pernah luka kan pasti ada coretnya gitu. Ya, ada bekas luka. Ada bekasnya. Tapi teriang-iang tuh selama jalan saya ketika orang ini menelpon. Sebenarnya orang ini baik, menjembatani saya dengan pihak keluarga gitu. Dan itu adalah Reza Artamevia. Saya nggak punya kedekatan secara pribadi, saya nggak punya obrolan secara pribadi gitu. Jalan nggak pernah. Tapi pada saat itu beliau cari saya udah ada 4 hari 5 hari. Saya nggak tahu kenapa, biasanya kalau teman telepon pasti saya cepat telepon balik. Nggak tahu kenapa saya nggak ada rasa kepingin telepon. Hari itu, malam itu, teteh telepon, pulang di rumah Habib teteh telepon. Jadi saya angkat, di situ lah terbuka. Ini gitu. Notabene Teh Reza nggak tahu backgroundnya, tapi yang mungkin Allah punya cara lain. Ketika masuk, Ramji pernah masuk ke kuping saya nggak, saya tutup terus kuping saya, karena buat saya semuanya sudah terlambat gitu.
ketika saya sudah udah nggak mau mikirin. Tapi kalau ditanya udah ikhlas belum, pertama kali saya ikhlas ketika saya keluar pagar dan saya dada sama Habib. Masya Allah. Jadi ikhlas pertama kalinya iya. ketika keluar Iya. dari pagar rumah saya Iya. dan langsung dada di situ, dan Iya. di situ langsung tersentuh Langsung, hatinya, iya. tersentuh jiwanya. Saya tersentuh karena di Jam situ- 1 pagi. jam 1 pagi. Dan dari situ baru saya mau ngeladenin hal-hal yang menurut saya mungkin ini hal yang Berat. berat Atau sekali. ringan atau susah. Mungkin menurut orang gampang, tapi buat saya gini, Hal yang sangat sulit. hal yang membuat saya akhirnya menjadi keras sekali, susah untuk bisa percaya diri, karena saya dapat perlakuan di usia saya yang memang memori saya masih saya ingat sekali gitu. Itu yang dahsyat banget. Tapi malam itu saya itu kayak ladenin terus semua obrolannya, tapi rasa kecamuk itu muncul lagi. Tapi nggak marah, saya cuman bercerita, tapi ya air mata aja yang sampai sekarang ini saya tutup rapat sekali cerita itu, karena hanya saya dan ibu saya yang mendapatkan perlakuan itu. Itu memori yang buat saya itu malu. Dan pada saat itu yang saya lihat pertama kali adalah wajah ibu saya, tapi dia seperti menutupi diri. Dari kejadian itu saya masih ingat, saya naik bis nomor 52, ibu saya pengen duduk di pinggir, biasanya hadap jendela, biasanya saya selalu lihat di jendela, tapi ibu saya berpaling mukanya ke sana, dia meneteskan air mata. Saya ngelihat, tapi dia berusaha untuk saya supaya nggak ngelihat, tapi saya ngelihat tetesan air matanya. Dari situ saya benci sekali. Jadi dari situ saya sangat amat menjaga ibu saya. Siapapun itu, ada aja yang menghina ibu saya mudah sekali terbakar marah. Karena hal yang saya pendam selama ini, itu hal yang sangat amat menyakitkan sebenarnya dalam perjalanan karir, dalam perjalanan hidup saya. Dan saya sama sekali udah gak marah. Bertambahnya usia saya gak marah gitu. Tapi saya cuma berpikir gini, gue gak kepengen balas lu sama kejahatan, tapi minimal lu harus tahu apa yang lu lakukan itu hal yang membuat gue luka, membuat gue menjadi seperti sekarang. Bahkan di semua segala proses saya lewatin gitu. Saya lewatin itu semua. Saya mencoba menutup kuping atau apapun itu. Buat saya apapun yang saya lakukan sudah pasti. Saya sudah pikirkan baik-baik, sudah saya pikirkan matang-matang. Dan dalam poin ini, hal terbesar dalam hidup saya itu adalah saya sudah lega gitu. Lepas, seperti berani untuk tertawa lagi, berani untuk jalan lagi. Dan itu hal apapun yang saya lakukan, apapun yang saya rasakan pada saat itu, saya cuma kepingin ibu saya tahu gitu. Kalau saya mengingat memori itu. Saya mengingat memori itu, dan buat saya, ya saya berusaha untuk menjadi orang yang tenang, tidak dendam. Sama sekali saya gak ada balas apapun. Gak ada saya gak ada balas apapun. Tapi ketika
ada hal yang orang baik ingin mencoba mempertemukan, buat saya itu sudah terjadi di saat Ramzi. Ada beberapa teman saya yang mencoba mereka masuk ya menemukan gitu, tapi saya masih bisa bilang sama Ramzi saksinya, sampaikan Ji, gue gak dendam, tapi gue masih belum bisa atau gue masih ingat jari telunjuk ini gitu. Orang tua masih hidup sampai hari ini? Gak ada. Udah meninggal? Saya udah ada ibu, ada bapak. Jadi itu yang membuat saya punya memori yang kesel. Akhirnya saya menghormati segala keputusan ibu saya dengan rasa kecewanya dia, rasa sakit hatinya dia. Tapi di situ ada umi sama abah saya ada umi saya nggak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Jadi saya mau proses ini, mau proses ini. Itu kan saya tidur sendiri, Bib. Itu saya menghirup bau umi saya. Kan kita masih kecil inget parfumnya, masih inget banget. Saya masih inget banget. Terus saya mimpi di hari saya harus bebas sesuai dengan yang kita janjikan. Saya mimpi ada umi saya, abah saya, kakek saya, nenek saya. Itu di meja makan tempat saya tinggal sekarang gitu. Sampai akhirnya saya kaget karena ada mereka, tapi saya lupa kalau mereka udah gak ada. Seolah-olah ada? Iya, pokoknya situasinya kayak ya saya aktivitas biasa tapi ada mereka di meja makan. Umi saya cuma hati-hati di jalannya gitu. Jangan lupa sholatnya. Jangan lupa mohon ampun semuanya. Itu udah Umi siapin gitu. Umi siapin uang buat kasih ke orang-orang. Ya Mi, karena saya masih kecil, saya pasti sempat interaksi dengan nenek saya. Tapi setelah kejadian itu, sampai nenek saya meninggal, kami tidak bisa bertemu lagi. Saya lewat semuanya itu lewat fase cerita itu udah saya. Akhirnya pada saat saya menuju, saya kan harus ke Brodis dulu, baru ke tempat Habibnya. Tapi udah gak ada rasa aman, seperti enteng badan. Enteng ringan banget, Bib. Seringan-ringannya. Seringan-ringannya. Sampai menuju ke rumah Habib gitu. Sampai berpikir cuma gini loh, kok gue bisa selega ini pikiran gue ya gitu. Selega dan setenang. Tenang banget, Bib. Lega gitu. Gimana ya? Gak bisa diceritain tapi lega aja. Ada kebahagiaan tersendiri. Iya, gak bisa diceritakan gitu. Gak bisa diceritakan. Makanya saya bawa salah satu seorang sahabat saya sama satu manajer saya udah ya hari-hari saya udah ya, ibu dan bapak saya jalan dia saya minta dia temenin karena kalau saya punya ada orang tua yang ngasuh saya dari setelah ibu saya meninggal, saya diasuh sama orang tua dari Medan yang mereka muslim yang kuat sekali. Jadi karena kalau saya bawa dia nanti, saya tidak mau pada saat saya berproses menuju masuk Islam, saya melihat ada air mata gitu. Saya nggak mau itu sebenarnya. Saya nggak mau lihat. Jadi makanya saya nggak bawa. Mama di sini aja taruh gitu. Saya kasih lihat. Sampai sana, saya cuma bilang, gue berjalan dari hati yang paling dalam tanpa paksaan apapun. Ini sudah keputusan, ini mungkin Allah panggil gue. Amin. Jadi pada saat itu saya bisa ketawa, bercanda. Saya perdebatan dalam hati itu. Jadi bukan yang baru-baru ini bukan, tapi perdebatan batin yang sangat panjang sekali. Sehingga apapun yang saya lakukan gitu
buat saya bukan orang yang saya anak-anak kayak gitu. Dan di situ saya berjalan lancar semuanya dalam proses. Terus Umi saya kasih rezeki, nggak taunya saya pulang situ dapat rezeki dari Habib sama Kartika. Jadi seperti ini benar apa enggak sih? Dan saya masih suka gitu itu. Nah pas kemarin ini Bib kan sholat, orang yang ngebimbing saya sholat udah mudik. Aduh gimana nih gue berani sholat ya. Sekali saya pakai handphone pusing ya Bib, lampu ini pusing banget begini sampai buram di mata gitu. Jadi, sampai saya pakai translate dan dibacain, ikutin itu kan. Gak bisa bahasa komputer kan gak sama ya. Percaya gak, sampai ada tadi sholat subuh pokoknya ada gak ngerti, tiba-tiba pokoknya kalau kayak gitu semua surat saya apa. Masya Allah. Gila. Masya Allah, jadi tiba-tiba otodidak langsung hafal. Cuma 3 kali. 3 kali baca hafal. 3 kali sholat bareng orang itu yang mudik nih. Dia mudik. Dia mudik. Nggak ada orang dong. Jadi 3 kali belajar dan yang keempatnya tiba-tiba karena udah pulang kampung langsung otomatis bisa. Iya. Masya Allah. Dan terus ini berapa rakaat. Pokoknya kayak di sini berasa banget badan kita persis sama kayak gitu. Punggung saya persis Bib. Sama persis karena telah pertama kali saya sholat itu dia ngomongnya kenceng sebel banget deh. Terus lama-lama kecil saya nggak ikutin dia deh. Akhirnya saya bilang Allah pokoknya saya pengen sholat sendiri, jadi nggak bisa ngikutin kayak gini deh, kayak nggak dengar. Pertama kenceng kan dia ngajarin harusnya kenceng aja biar gue bisa ucapin ulang gitu. Kecil dia juga lupa. Ya memang dia bukan tugasnya kan, tapi lu sholat gue ikutin lu. Dia kayak lupa terus dan dia kayak dikasih lupa terus. Dia dikasih lupa terus dan saya cuma ngomong gini. Nah pas saya atahiyat itu dia udah gak ada suaranya lagi. Ya Allah dia baca apaan nih, saya bingung. Udah gitu. Dari situ besoknya pokoknya bisa semua. Kemarin gue baca dia kok gue hafal ya. Bisa kali ya. Pokoknya kalau dia di atas sejadah itu baru. Nah itu sejadah ada ceritanya Bib. Aneh kan gitu cinta banget sama sejadah yang ada di tempat Habib. Aneh cari pulang brownies aneh cari itu semuanya. Jadi dari semua deretan gak sama sih, tapi minimal menyerupai, duplikat deh ini. Enak nih, udah enak nih. Belilah ada dari uang Habib tuh. Ya kan, ada beli itu dari uang Habib. Jadi itu pakai sholat di sejarah itu pokoknya kayak sholat kayak ada momen kayak apa ini jin Islam kayak ada yang gerakin gitu. Iya kayak ada yang gerakin apa gini. Kok gue bisa tahu ini 2 rakaat gue hafal, tapi tiap gue mau sholat gue lupa ini 2 atau 3 ya buka lagi. Tapi kok berhenti sendiri, letak kaki adik ngajarin otomatis. Masya Allah. Jadi kaki adik itu berdiri sendiri. Terus ada tanya, kok lo kakinya sama gue kayak begitu? Terus ada emang begini. Kalau dalam hati, oh gila, berarti kita minta diajarin sholat, duduk di badan kita kayak ini. Terus ini kita kan jadi salah, kayak disuruh turun sendiri gitu. Masya Allah. Itu tuh, jadi makanya surat-surat ini kalau ruku 2 hari yang lalu mulut tuh kayak ucap sendiri gitu. Subhanallahil azimi wa bihamdi. Iya. Masya Allah. Jadi Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Anas Al-Fatihah. Anas Al-Fatihah apa? Masya Allah. Jadi hitungan hari. Kan itu kalau ngapal tuh biasa ditulis apa. Ini sampai gini, Allah aku gak punya waktu nih, bagaimana lagi, masa gue pulang lagi dari nol nih, gimana lagi nih, kapan lagi ya, udah kita mikirin dagangan, mikirin kerjaan, cicil lagi, terus kita mesti ngapalin lagi.
Udah dijawab Bib, tidur lagi, wah bahaya ini, bahaya. Udah akhirnya minta, jadi kayak otak udah dikosongin, udah lu diem, kayak otak lu gak kosongin, gue isi semua nih, udah Bib jalan gitu. Jadi sekarang ada orang gak ada orang, ada tetap sholat. Bismillah. Iya karena baru 3 kali Bib kan nggak. Apalagi aneh udah kasih juz sama, Iya. itu di belakangnya itu lebih komplit lagi. Iya. Jadi sering-sering dibaca, kalau di mobil sering-sering dibaca. Iya. Sholat pegang aja nggak apa-apa. Iya. Ya kan? Kalau sujud kan nggak usah dipegang. Subhanallah a'la wa bihamdi, pendek. Subhanallah a'la wa bihamdi, sujud pendek. Subhanallah a'la wa bihamdi. Tapi kalau yang lain tuh kecuali sujud, kalau sujud subhanallah a'la, kalau ruku subhanallah azimi wa bihamdi, i'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana wal kalham. Itu 3 pendek. Yang lain Iya. panjang, pegang aja. Pegang aja jadi masalah. Ada 3 hal. Yang pertama adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Ada hubungan sama Allah sama manusia. Iya. Kalau orang tua itu kita wajib untuk berbuat baik terhadapnya. Kan ridallah fi ridha walidain, wa baghdullah baghdu walidain, sakhtullah sakhtu walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Bencinya Allah terletak pada bencinya orang tua. Jadi orang tua mau ngapain terserah. Udah gak ada hubungannya sama kita. Dia sama Allah aja. Yang penting anak berbuat baik sama orang tua. Wajib mengikuti aturan Allah dan tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. La ta'ata fi ma'syatillah. Jadi nggak boleh tuh kalau misalnya orang tua suruh maksiat kita nggak boleh ikut. Tetap kita punya aturan karena tadi aturannya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi kita hanya berbuat baik, sayangin, hormatin, cintain, dan itu merupakan perintah dari Allah dan Rasulnya. Jadi berbuat baik sama orang tua wajib hukumnya. Karena apa? Karena biarin kalau dia nggak suka sama kita, dia marah sama kita, dia nggak demen sama kita, itu urusan dia sama Allah. Nggak udah urusan sama kita. Yang penting kalau kita berbuat baik, nanti Allah kasih kesehatan buat kita, rezeki buat kita, keberkahan buat kita, kenikmatan buat kita, sehingga Allah ridho kepada kita. Dia punya salah apapun, maafin. Kalau kita maafin, kata Allah apa? Faman afa wa aslaha wajruhu ala Allah. Siapa orang yang memaafkan dan berbuat baik, maka niscaya surga, kata Allah. Insya Allah kita dapat surga dari berbuat baik kepada orang tua kita dan memaafkan setiap kesalahan orang tua kita, dan Allah kabulkan doa kita. Karena apa? Berbuat baik kita terhadap orang tua kita. Udah dia mau ngapain terserah dia. Yang penting kita berbuat baik terhadap orang tua kita dan kasih sayang kita tetap ada. Ya kan? Ketika dia muslim, doakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Intinya berdoa kepada Allah, berharap menjadi sebuah kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Dan tentunya tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan. Jadi saya tidak, selama kenal banyak cerita lah, sangat panjang cerita kita tuh, panjang bertahun-tahun. Sampai ada satu masa, tolong bantu posting maulid dong, maulid diposting, intinya non muslim, ya kan? Waktu zaman dulu, ya kan? Ya kan kok bisa bisa posting gitu. Dan satu-satunya mungkin yang non muslim yang posting cuman ente doang. Tapi nggak tahu itu tiba-tiba aneh nyuruh ente posting. Minta bantu tolong maulid, dan nggak ada satupun yang aneh minta tolong selain ente yang non muslim kecuali ente doang. Kayak Allah gerakin gitu. Tapi selama kita kenal nggak pernah aneh maksain, ngajakin. Tapi ada cerita-cerita histori yang luar biasa dahsyatnya. Kayak sejalan udah diarahin. Iya, kayak Allah kasih jalan, Allah kasih petunjuk, Allah kasih hidayah. Ingat, Allah kalau kasih hidayah sama hambanya, dipermudah sama Allah dengan cara dan jalannya. Allah romantis, Allah baik sama kita, Allah sayang sama kita. Ketika kita sayang sama Allah, dekat sama Allah, Allah tambah sayang, tambah dekat, tambah nikmat hidup kita. Itu intinya. Jadi ada apa ya bahasanya tuh, kayak ada hubungan yang dahsyat sama Allah, sehingga Allah kasih kebaikan dan keberkahan, dan Allah kasih jalan-jalannya dan orang-orangnya, sehingga dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang enak, orang-orang yang nyaman, orang yang tenang. Ini kan berarti kan semua anugerah dari Allah. Karena apa? Hidayah milik Allah, bukan milik manusia. Itu milik Allah. Kalau Allah kasih hidayah, nggak ada satupun manusia yang bisa melarang, menahan, mencegah, nggak bisa. Dan tentunya inad dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridhoi hanya Islam. Wa may yabtaghi ghayra islami dina, siapa orang yang mencari agama selain Islam, maka dia celaka dan tersesat. Oleh karena itu, hanya satu Tuhan, yaitu Allah. Kembali kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, karena semua langit dan bumi ini hanya kepunyaan Allah, milik Allah. Ada mati, ada hidup. Semua pasti akan dimatikan dan akan dihidupkan.
Dan itu semua udah ketentuan Allah. Manusia yang hidup zaman sekarang ini itu sudah ketentuan dari Allah. Orang tua kita yang berpulang ke rahmatullah udah meninggal dunia, itu ketentuan dari Allah. Nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dan akan semua dimintai pertanggungjawaban. Dulu ngapain aja, berbuat apa aja, apa yang diperbuat, hartanya dari mana kemana buat apa. Semua akan diperhitungkan sama Allah, tidak ada yang tidak diperhitungkan. Oleh karena itu alhamdulillah, semoga Allah kasih kesehatan, Amin. Allah kasih keberkahan, Amin. Allah kasih kenikmatan, Iya. jalin ini semuanya dengan ketenangan, Iya. lupakan semuanya Iya. yang buruk-buruk, datangkan dengan kebaikan, maafin siapapun yang pernah berbuat salah, Iya. siapapun, maafin, mudah-mudahan Allah kasih balas yang lebih besar lagi dengan kebaikan dan kebaikan dan kebaikan. Jadi kalau doa orang yang terzolimin, angkat tangan dikabulin sama Allah. Jadi nggak usah kita musuhin dia, marahin dia, kita benci dia, kita maki dia. Maki cuma sebentar, emosional cuma sebentar. Paling top apa sih? Ya kan? Paling top ribut, berantem, selesai sampai di situ. Tapi kalau kita maafin, banyak yang mau dikasih sama Allah. Kesehatannya, rezekinya, keberkahannya, jodohnya, hidupnya, perjalanan kehidupannya, karirnya, dan lain sebagainya akan dikasih kenikmatan sama Allah. Doain yang di rumah, semoga Ruben mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih banyak lagi, anugerah yang besar lagi, sehat, berkah, panjang umur untuk ibadah sama Allah, rizki yang berkah, yang banyak untuk ibadah kepada Allah, dan juga usaha-usahanya, kerjaannya lebih sukses lagi, lebih lancar lagi, lebih berkah lagi, dan jangan lupa doakan. Semoga Allah berikan kenikmatan yang besar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.